orang yang melaksanakan umrah, maka hadzawatullah, mereka semua adalah tamu-tamu Allah, tamu kebanggaan Allah. Idza sa'aluhu a'tahu, ketika mereka meminta sesuatu, maka semua permintaannya akan dikabulkan oleh Allah. Ketika mereka meminta ampunan kepada Allah, maka semua dosa-dosanya insya Allah diampuni oleh Allah. Ketika mereka meminta hajatnya dikabulkan oleh Allah, maka insya Allah hajat dan keperluan itu akan dikabulkan oleh Allah. Al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Pelaksanaan ibadah umrah dengan umrah yang lain ini adalah merupakan pelebur dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jaza' illa al-jannah. Sementara haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya kecuali surga kata Allah. Banyak sekali keistimewaan di dalam hal berkaitan tentang ibadah umrah ini. Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wad dunub. Kata Rasulullah dalam salah satu hadisnya juga beliau pernah menyampaikan, laksanakanlah ibadah umrah itu kemudian diikuti dengan melaksanakan ibadah haji. Fa innahuma yanfiyanil faqra. Janji Allah, melaksanakan umrah, melaksanakan haji itu akan menghapuskan kefakiran. Secara logika, Bapak Ibu, kita pergi melaksanakan ibadah umrah ini perlu materi dan biaya yang perlu kita keluarkan. Ya, belum lagi biaya pemberangkatan, biaya selamatan ya sebelum keberangkatan. Nanti belum lagi biaya setelah kita pulang. Tapi jangan khawatir, karena janji Allah, umrah itu bukan mengurangi rezeki, tapi umrah itu malah menghapuskan kefakiran. Yang fiyanil faqrah, kefakiran itu akan dihapuskan oleh Allah. Betul, selain kefakiran maka juga akan dihapuskan semua dosa-dosanya. Predikat kita insya Allah setelah melaksanakan ibadah umrah ini, sebagaimana kemarin juga sudah disampaikan oleh guru kita Ustaz Indra, selesai melaksanakan umrah, selesai kita tahallul, maka insya Allah seperti bayi yang baru dilahirkan oleh orang tuanya, suci, bersih, tanpa noda sedikit pun. Dosa-dosa kita sudah dihilangkan oleh Allah, kehilapan-kehilapan kita sudah diampuni oleh Allah. Sudah kita buka lembaran baru lagi, kemudian isi setelahnya dengan kebaikan-kebaikan. Bapak Ibu, Ibu-Ibu, Rahman, tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah yang dirahmati oleh Allah SWT. Kita dari hotel ini tidak langsung menuju ke Makkah, tapi kita akan menuju ke Masjid Abjar Ali atau Masjid Dzul Hulaifah, atau dikenal juga dengan Masjid Miqat. Miqat itu artinya Bapak Ibu secara garis besar adalah start atau permulaan kita untuk melaksanakan suatu ibadah, apakah itu ibadah umrah ataupun ibadah haji. Itu adalah permulaannya di mana, dan untuk startnya atau permulaannya atau tempat miqatnya itu sudah ditentukan oleh Rasulullah. Ketika kita berada dari arah kota Madinah, maka tempat miqatnya adalah Masjid Abjar Ali atau Masjid Bir Ali atau dikenal juga dengan Masjid Dzul Hulaifah. Berbeda ketika kita dari Indonesia, ya. Dari Indonesia kita miqatnya di atas pesawat itu ada namanya Yalamlam. Kadang juga ada melalui Qarnul Manazil, tergantung pesawatnya kita melintasnya dari arah mana. Nah, itu sudah ditentukan. Permulaan kita melaksanakan ibadah umrah itu dari mana? Nah, maka disitulah kita akan niat. Karena niat di miqat itu adalah termasuk min wajibat. Kalau niatnya adalah rukun, tapi niat di tempat miqat itu termasuk kewajiban. Makanya Bapak Ibu, kita akan ke tempat miqat terlebih dahulu untuk mengambil niat. Kewajibannya adalah kita mengambil niat. Jadi sekarang ini Bapak Ibu ya, kalau sekarang
meskipun kita sudah berpakaian ihram, bapak-bapak sudah berpakaian ihram, ihram, atau mungkin sekarang bapak masih ada celana dalam, kaos dalam yang masih dipakai, itu bisa dibuka karena sebelumnya harus larangan-larangan itu sudah harus kita tinggalkan dulu ya, buat tidak kena pelanggaran. Ya, jadi kalau mungkin masih ada yang lupa pakai celana dalam, itu silakan bisa dibuka, kan tidak perlu disusun satu-satu. Ya. Jadi mungkin masih pakai pakaian baju dalam atau pakai kopiah yang bapak-bapak, ya itu silakan bisa dibuka. Ya. Tapi kita belum masuk umroh, niatnya belum. Artinya meskipun sekarang masih pakai itu belum termasuk pelanggaran karena belum niat. Nanti ketika kita sudah niat, baru larangan-larangan ihram itu berlaku. Kalau sekarang masih belum berlaku. Kapan nanti berlakunya? Setelah kita niat. Niatnya nanti di beradi. Ketika kita sudah melafazkan labbaik Allahumma umratan atau nawaitul umrata wa haramtu biha, maka dimulai dari itulah kita masuk pelaksanaan ibadah umrah. Maka semua larangan-larangan yang sudah dijelaskan kemarin atau yang seperti mana di Indonesia itu sudah berlaku. Tidak boleh wangi-wangian, tidak boleh gunting rambut, tidak boleh bapak-bapaknya pakai celana dalam, pakai sepatu bapak-bapaknya tidak boleh. Nah, itu sudah berlaku nanti setelah kita niat begitu. Niatnya nanti di Abiyar Ali bapak itu. Dan setelah kita niat itu pula, maka setiap langkah kaki, setiap langkah, kalau kita menaikin onta dulu, Rasulullah naik onta umrahnya, maka setiap langkah onta itu, kalau kita sekarang naik bus, maka setiap putaran roda yang kita putaran roda bus yang kita naik ini, maka sebanyak itu pula lah insyaallah dosa-dosa kita akan digugurkan oleh Allah, dihapuskan oleh Allah. Dan derajat kita sebanyak itu pula insyaallah akan ditinggikan oleh Allah SWT. Itu adalah di antara keutamaan dan kemuliaan bagi orang yang sudah melaksanakan ibadah umrah Bapak Ibu. Dan insya Allah ini sebentar lagi kita akan sampai di Masjid Abiyar Ali. Mungkin Ustaz ada yang mau disampaikan, kalau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berawal tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Gugun bagaimana rasa sedih kita meninggalkan kota Madinah, meninggalkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan keluarga, dan kita akan menuju ke kota Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah umrah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Untuk itu tadi kita sudah sama dibimbing dengan untayan doa, semoga suatu saat nanti Allah takdirkan kembali kita bisa berziarah ke makam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu